Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast perdana kita hari ini dihadiri oleh bintang tamu kita yang dari Pasar Simpang, Ustadz mudanya Pasar Simpang. Kita panggilkan Ustadz Hadori. Silahkan kesini Ustadz Hadori. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadori, lahir dan tinggal di Pedukuhan Pasar Simpang, Tekon Bandungan. Saya kelahiran tanggal 20 bulan Agustus tahun 1995. Jadi Ustadz ini awal mula perjalanannya bagaimana, bisa disebut Ustadz Hadori? Saya dulu itu mengenyam pendidikan yaitu sampai sekolah dasar saja. Oh, SD saja. SD saja. Jadi Ustadz ini dulunya mondok apa gimana? Nah, setelah saya selesai tamat sekolah dasar, saya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Oh, dari sekolah dasar itu langsung ke pondok pesantren. Iya, betul. Jadi dari pondok pesantren itu berapa tahun Ustadz di situ? Alhamdulillah saya menimba ilmu di sana kurang lebih hampir 5 tahun. 5 tahun. Lumayan lama juga ya. Iya, alhamdulillah lama. Kalau boleh tahu, Ustadz dulu waktu di pondokan itu memang udah dijuluki Ustadz apa gimana? Nah, itu belum ada julukan. Belum ada julukan. Belum ada julukan sama sekali. Kalau nama Ustadz kan bukan julukan, itu kan anugerah juga ya. Iya, anugerah sekaligus itu sebuah doa juga. Doa juga ya. Doa. Jadi 5 tahun di situ. Setelah 5 tahun di pondokan itu, Ustadz langsung kemana? Nah, saya setelah 5 tahun menimba ilmu, saya kembali ke tempat tinggal saya, yaitu Di Simpang. Pasar Iya. Simpang, untuk berusaha yaitu mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan selama kurang lebih 5 tahun tersebut. Jadi setelah 5 tahun Ustadz kembali ke Simpang, melanjutkan pekerjaan apa Ustadz? Nah, kalau saya di kediaman saya ini di Pasar Simpang ini, apapun usaha atau pekerjaan itu saya kerjakan. Kerjakan yang penting halal ya Ustadz. Nah, Betul. betul. Kalau boleh tahu, dari pendidikan SD, dengar-dengar Ustadz sempat ambil paketnya. Iya, betul. Paket apa aja? B apa C? Saya di sini saya memang benar telah mengambil paket, dan paket tersebut yaitu paket B. Paket B. Paket B. Jadi setelah Ustadz ngambil paket B, kenapa nggak ngambil paket C? Karena sesuai dengan peraturan bahwa kalau sudah lulus sekolah dasar itu dia mengambil paket B apabila dia tidak lanjut ke SMP. Seperti itu. Oh begitu Ustadz. Jadi selama perjalanannya Ustadz ini, Ustadz kan di sini di Simpang ini terkenal, apalagi setiap ada yang berduka gitu untuk yasinan gitu, bujang gadisnya, Ustadz pasti selalu ada dan memimpin yasinnya. Jadi itu motivasi untuk semua pemuda-pemuda gimana Ustadz biar bisa lebih baik lagi ke depannya? Iya, dengan saya hadirnya di takziah atau di yasinan pemuda-pemudi, ya salah satunya adalah untuk membangkitkan gairah semangat para pemuda-pemudi agar mereka ke depannya mereka juga bisa belajar untuk memimpin yasinan atau takziah tersebut. Oh begitu. Seperti itu. Katanya dengar-dengar Ustadz sempat belajar anak-anak mengaji juga. Ya, itu benar sekali. Itu sempat. Sekarang masih? Kalau untuk sekarang ini masih, cuman hanya untuk keluarga, tetangga, dan kerabat.
Jadi selama perjalanan Ustadz itu di pondokan 5 tahun, setelah mondok langsung di rumah, terus di rumah sempat ngelajar Iya, itu. sempat. Hmm. Jadi pekerjaan Ustadz selama di rumah sampai saat ini apa aja Ustadz? Ininya apa? Kegiatan. Ya, untuk kegiatan saat ini di rumah, ya saya membantu orang tua saya seperti membersihkan kantor kecamatan. Kantor kecamatan di sini Kota Timur. Iya, Kota Agung Timur. Hmm. Selain itu, saya juga bertugas sebagai penjaga malam juga di rumah Di mana? makan Sapana. Di rumah makan Sapana apa di bar itu Ustadz? Itu di rumah makan Sapana. Bukan di diskotik. Itu tidak. Tidak. Jadi itu kegiatan Ustadz selama di rumah. Selain itu ada kegiatan belakang atau mengambil kuliah atau gimana Ustadz? Ya, saya selain melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah tersebut, saya juga saat ini ada kegiatan yaitu memasarkan produk-produk alat-alat masjid. Lalu saya juga melanjutkan pendidikan saya yaitu kuliah. Kuliah. Ngambil jurusan apa Ustadz? Saya mengambil jurusan ilmu hukum keluarga Islam. Jadi bisa diceritakan awal mula Ustadz dipanggil Ustadz gitu kan? Ustadz kan masih muda. Awal mula dipanggil Ustadz itu memang ada seseorang apa memang julukan dari orang-orang karena Ustadz taat di agama atau gimana itu? Kalau untuk sebutan orang-orang ke saya sebagai Ustadz itu memang itu hanyalah sebuah sebutan. Sebutan. Semua itu sebuah sebutan, yaitu untuk orang yang memiliki ilmu agama. Tapi mungkin Ustadz juga sangat berterima kasih lah ya dipanggil Ustadz itu karena kan itu kan suatu anugerah karena Ustadz dari muda sudah di ini, insya Allah pasti. Ya, benar, itu juga sebuah anugerah dan itu juga dapat memotivasi saya agar saya bisa terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Jadi bisa diceritakan hal yang paling sedih di dalam kehidupan Ustadz itu gimana sebelum Ustadz menjadi Ustadz? Ya. Hal yang paling sedih bagaimana dulu? Kalau hal yang paling sedih sih yaitu sulitnya atau susahnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak mudah. Itu perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu, waktu Iya. dan juga dan sebagainya. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Itu yang membuat sedihnya. Jadi setelah itu ada hikmahnya ya? Ya, setelah itu alhamdulillah setelah menuntut ilmu Katanya dengar-dengar Ustadz sekolah juga dibiayai oleh beasiswa juga sempat. Ya. Bisa diceritakan ke Kuliah yang saya ambil ini kuliah beasiswa. Namun bukan beasiswa full, tapi beasiswa subsidi. subsidi. Artinya masih ada pembayaran-pembayaran yang belum diketahui. Iya, iya. Seperti itu. Jadi gimana ini Ustadz waktu Ustadz kuliah itu soal julukan sebagai Ustadz itu masih dipanggil apa di tempat kuliah? Kalau untuk di lingkungan perkuliahan hanya beberapa orang saja yang Mengenal. yang mengenal saya, yang memanggil Ustadz pada saya. Itu pun hanya orang-orang yang sudah kenal dengan saya. Kalau boleh tahu umur Ustadz ini berapa? Kalau umur saya Agustus ini nanti 27. Oh, bentar lagi ulang tahun Ustadz. 27 tahun. Selamat ulang tahun Ustadz. Saya orang pertama yang ngucapin berarti ya? Iya, itu Iya. pertama. Betul, nggak bohong.
tidak bohong. Tidak bohong. Jadi Ustadz nanti bulan Agustus yang Yang ke-27. 27 sudah mempunyai pasangan? Kalau untuk pasangan sampai saat ini belum ada pasangan. Kalau cewek Sama, pacar sama juga. selingkuhan Jelas tidak ada. tidak ada. Kirain ada. Tapi Ustadz sempat pacaran. Eh, Dalam kan kalau biasanya kalau yang namanya Ustadz itu kan dia jarang pacaran, adanya ta'aruf gitu ya kalau Ustadz kan biasanya. Jadi gimana itu? Kalau untuk pacaran, alhamdulillah tidak pernah. Namun kalau ta'aruf, ya pernah menjalaninya pernah. Kalau untuk ta'aruf, Kapan waktu Ustadz ta'aruf? kalau untuk ta'aruf itu pernah saya lakukan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sama orang mana Ustadz? Itu sama orang Jati Agung. Jati Agung. Cewek? Jelas. Kirain cowok. Jadi waktu Ustadz pacaran itu ta'aruf itu ya dalam Itu Islam itu. Ta'aruf. Ustadz sempat ketemu nggak sama ininya si cewek itu? Nah, saya setelah mengenal wanita ya, saya menyebutnya wanita, itu saya sempat mengenal dia dan saya sempat ke rumah orang tuanya. Orang tuanya. Saat itu saya didampingin teman saya dari sini ke rumah wanita itu dan bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya. Langsung. Jadi begitu ceritanya Ustadz dalam 2 tahun silangnya. Jadi kenapa bisa tidak ada hubungan lagi dengan wanita itu Ustadz? Karena apa? Karena dia yang menyakiti Ustadz atau Ustadz yang menyakiti dia? Kalau untuk menyakiti dari pihak dia atau pihak saya, alhamdulillah tidak. Tidak. Namun pasti ada kecualinya. Nah, kenapa bisa berhenti atau bisa Iya. kandas? Kenapa? Karena salah satunya kalau menurut pasangan itu karena usia dan juga karena kesiapan. Yang belum siap Ustadz apa dia? Kalau dia itu meminta secepatnya. Ustadz mau nanti gitu. Kalau saya nanti mempersiapkan. Jadi dia udah menikah ya Ustadz sekarang? Untuk saat ini dia alhamdulillah sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Titip pesan siapa tahu dia menontonnya Ustadz ya, untuk mantan terindahnya Ustadz. Kasih pesan untuk mantannya Ustadz, siapa tahu nanti dia menonton di channel YouTube saya. Kalau pesan saya, ya mudah-mudahan keluarganya dengan yang pastinya pasangan dia dengan pasangannya itu dijadikan pasangan yang sakinah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Serta Jadi diberikan keturunan. iya, Pastinya. tidak ada unsur kebencian sama sekali di hatinya Ustadz. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, luar biasa. Ini baru masih banyak wanita Ustadz. Iya. Wanita, kalau saya ngedenger itu dalam Al-Quran itu tertulis itu lebih banyak wanita daripada pria ya Ustadz. Apa benar Ustadz? Itu benar sekali bahwa banyak wanita daripada pria. Kalau boleh tahu, wanita yang Ustadz suka itu yang tipenya bagaimana? Bisa dijelaskan? Siapa tahu kan di sini ada wanita-wanita yang menonton. Dan setelah Ustadz masuk podcast saya ini, Ustadz bisa mendapatkan wanita yang bisa diajak hidup semati tulus gitu. Dalam Islam itu kita mencari pasangan itu tidak dilihat dari rupanya, parasnya, bahkan kedudukannya. Namun Namun diutamakan itu pertama kali adalah agamanya. agama, iya. Nah, kalau sudah agamanya, baru boleh misalnya melihat parasnya, kedudukannya, atau yang lainnya. Jadi pertama kali Ustadz mencari wanita itu yang agamanya Iya. nomor 1 ya. Itu nomor satu, Nomor 1. agamanya. Cantiknya Kalau untuk cantiknya itu bisa nomor 2. nomor 2.
Kalau untuk semoknya, kalau untuk ininya Ustadz itu mencari wanita itu yang besar, pendek, apa gimana? Kalau untuk fisiknya itu tidak menjadi Permasalahan. tidak menjadi permasalahan. Biar gendut berpendek, biar kurus gitu ya. Mau dia kurus atau gemuk itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting masuk. Ya begitulah Ustadz, bercanda ya Ustadz ya, biar awet muda. Iya, betul. Jadi kita sudah selesai ngebahas tentang Ustadz perjalanannya bersama wanita 2 tahun silam. Jadi untuk saat ini Ustadz tidak ada gambaran apa untuk ingin mencari wanita lagi. Setelah Ustadz ini apa tuh? Cinta tak selamanya indah. Terkadang cinta membuat luka Ustadz. Benar kan Ustadz? Ya, Jadi Ustadz pengen cari lagi nggak itu? untuk saat ini saya juga masih ikhtiar mencari. Melalui Facebook apa WA apa Instagram kan zaman sekarang kan beda kayak zaman dulu Ustadz. Sekarang kan udah sosial media, jadi gimana pun banyak orang itu mencari jodoh kan lewat HP, sudah canggih. Jadi Ustadz ini mencari di sosial media apa pengen secara langsung gitu? Kalau saya sih mengutamakan itu secara langsung. Karena kalau melalui media sosial takutnya tidak sesuai. Nah, Jadi Ustadz lebih memilih secara langsung ya Iya. Ustadz, biar enak. ya benar. Secara Kuncinya langsung. sih Ustadz biar titip pesan untuk semua wanita-wanita yang ada di luaran sana untuk memilih laki-laki itu gimana gitu pesannya. Ya, pesan saya untuk semua wanita yang ada di luar sana itu carilah pasangan yang mengutamakan itu agamanya Agama. serta ilmunya. Karena perhiasan seorang pria itu adalah ilmu, terutama itu ilmu agamanya. Untuk apa? Untuk bisa mendidik dirinya untuk lebih baik, mendidik untuk bisa taat beribadah. Seperti itu. Iya. Jadi umur Ustadz sudah 27 tahun ya Ustadz. Rencana Ustadz pengen menikah itu di umur berapa tahun itu Ustadz? Kan biasanya kan ada planning ke depannya. Rencana Ustadz itu menikah itu di umur berapa tahun? Kalau dalam agama sih bagusnya untuk menikah itu usia 25. 25. Karena saya Kenapa Ustadz kelebihan 2 itu? Colongan, Ya karena itu tadi sempat berhenti atau sempat gagal. tersakiti. Nah, karena usia saya sudah 27, ya saya tetap mencari. Kalau bisa secepatnya memang tahun ini atau tahun depan. Oke, jadi gitu ya Ustadz ceritanya Ustadz. Jadi sekarang kedepannya Ustadz ini cita-cita yang belum tercapai itu pengen gimana itu? Apa untuk orang tua, apa untuk keluarga, apa untuk cita-cita sendiri yang Ustadz pengen sampaikan ke awak media? Bagaimana Ustadz? Cita-cita Ustadz kedepannya bagaimana? Kalau cita-cita saya sih tetap melanjutkan pendidikan. Ya, Dan yang juga pertama kalau ya. Yang pertama, yang kedua ya, apabila sudah punya ilmunya, ilmu tersebut bisa bermanfaat buat diri saya, buat keluarga, saudara, tetangga. Jadi bermanfaat. Cita-cita dari diri saya. Saya nih aja kalau sholat ini bolong-bolong Ustadz, saya mau lebih belajar lagi tentang agama sama Ustadz. Apa boleh Ustadz? Boleh, semasih kita ini masih ada umur, kita masih bisa untuk berubah untuk Iya. yang lebih baik lagi. Jadi gitu ya Ustadz ceritanya Ustadz. Jadi sampaikan pesan untuk pemuda-pemuda
atau mereka-mereka yang menonton Ustadz, bagaimana jika kita supaya taat ibadah gitu? Jelaskan Ustadz. Ya, untuk para pemuda atau para pemudi, yaitu kalau bergaul itu bergaullah yang baik, ya, bergaul yang baik, bergaul yang positif, menjauhi apa yang dilarang, dilarang agama ataupun dilarang dalam hukum, itu dijauhi. Itu pesan saya pada para pemuda-pemudi. Iya Ustaz. Oke, jadi Ustadz Hadori telah menjelaskan kepada semuanya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga ceritanya Adori, kisahnya Adori ini bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita. Semoga pesan-pesan dari Adori dapat bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.